Saya dengan Eko Prasetyo. Sebelumnya kita belajar tentang the return type pada Java. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah kelas, lalu membuat sebuah objek, dan setelah itu kita akan membahas tentang access modifier pada Java. Nah, sebelumnya kita sering untuk membuat sebuah kelas. Di setiap video saya pasti akan membuat sebuah kelas seperti ini. Nah, saat ini kita akan menggabungkan antara objek dan kelas. Nah, sebelumnya kita akan coba buat sebuah kelasnya dulu. Di sini create new class. Kita namakan kelasnya animal. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, Eclipse itu telah menambahkan kode awal untuk kelas tersebut. Sekarang mari kita buat metode sederhana di kelas baru kita, yaitu di kelas animal. Void suara, namakan suara. Meow. Nah, di sini saya mendeklarasikan metode kucing, metode suara di kelas animal. Setelah itu, untuk menggunakan sebuah kelas dan metodenya kita perlu mendeklarasikan objek dari kelas itu sendiri. Kita buat sebuah kelas lagi, new class. Kita buat nama kelasnya my class, lalu finish. Nah, di sini sudah kedengaran sendiri. Animal kucing dengan new kucing. Lalu kucing dot suara. Nah, udah ada di sini. Oh, di sini new-nya bukan new-nya animal. Kita save. Iya, benar. Sekarang kita running di sini di kelas kita. Lalu muncul meow. Sekarang kucing ini adalah objek dari tipe hewan. Jadi kita bisa memanggil metode suara menggunakan nama objek dan titik ini. Nah, notasi titik ini digunakan untuk mengakses atribut dan metode objek. Nah, saat ini kalian selesai untuk membuat sebuah objek baru. Yang pertama, saat ini kita akan membahas sedikit tentang akses modifier. Pertama akan kita bahas dari ini, yaitu tentang kata kunci public ini pada metode utama kita. Nah, di sini public sendiri ini yaitu
Pengubah akses artinya digunakan untuk mengatur tingkatan akses. Nah, kalian dapat menggunakan pengubah akses untuk kelas, atribut, dan metode. Untuk kelas, pengubah yang tersedia adalah public atau default, yaitu dibiarin kosong seperti yang kita jelaskan nih. Public itu kelas yang diakses oleh kelas lain. Nah, setelah itu default ini kelas hanya dapat diakses oleh kelas dalam paket yang sama. Lalu ada beberapa pilihan yang tersedia untuk atribut dan metode. Yang pertama itu default. Default ini yaitu yang tentang variabel atau metode yang dideklarasikan tanpa pengubah kontrol akses tersedia untuk kelas lain dalam paket yang sama. Yang kedua, public, yang kelas yang dapat diakses oleh kelas lain seperti ini. Gitu deh. Yang ketiga itu protect. Yaitu menyediakan akses yang sama sebagai pengubah akses default dengan tambahan bahwa subkelas dapat mengakses metode dan variabel yang dilindungi dari superkelas. Mungkin nanti subkelas dan superkelas akan kita bahas dalam pelajaran yang akan mendatang. Kita tulis dulu di sini. Protect, menyediakan akses yang sama sebagai pengubah akses default. Lalu yang keempat, private. Private ini hanya dapat diakses dalam kelas yang dideklarasikan. Hanya dapat diakses dalam kelas yang dideklarasikan. Mungkin sekian untuk pembelajaran saat ini. Terima kasih.